Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wahidna syekhina wa mu'allimina wa ulamina khususan dari syekh musalli fi hadal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa bayan usulihi ajma'in. Syai'in la ilaha wa lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa hadina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسين علي البهول والقصير ربنا افتح بيننا وبين الكون بالحق وانت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد باللسان واحلل قلبي بحق جدنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب عاطمي محبتك ومعرفتك. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kebahagiaan, bahagia zahir, batin dan sunnah. Sebelum mulai, mari kita sama-sama untuk pasangnya ikuti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadabbur wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasan ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Pertama, marilah kita sama-sama mempanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, iradahnya, dengan ilmunya, dengan hayatnya. Pada pagi hari ini Allah jalankan kita untuk melaksanakan pengajian rutin kita setiap hari Jumat pagi. Dan juga marilah kita sampaikan salawat dan salam setinggi-tingginya kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, ahli baitnya dan seluruh muhibbinnya sampai akhir zaman. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan karunia kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Simon ya, yang sudah kembali pelajaran buat kita. Mati itu enggak mesti nunggu tua. Mati itu enggak mesti nunggu siap. Maka pelajarannya kepada kita yang hidup adalah harus selalu siap untuk dipanggil oleh Allah kapanpun. Karena mati itu perkara hak yang harus dijalani oleh setiap manusia dan seluruh makhluk Allah. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai yang masih hidup mendoakan yang sudah kembali. Kita doakan maksimum diterima oleh Allah segala amaliannya, kurang lebihnya. Allah itu Maha Pemaaf dan Allah itu Maha Pencipta dan walaupun apapun amalnya semoga tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susahnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada pagi hari ini, ibu-ibu, kita lanjutkan kajian kita. Kitab Tijan Ad-Daruri adalah kitab Fan Tauhid ya. Karena Abah sering ulang-ulang bahwa sebagaimana sunnah dari baginda Nabi saja 14 tahun itu berusaha kenal Allah dulu sebelum menyembahnya. Jadi baginda Nabi Muhammad itu dulu belum sholat, belum puasa, udah jadi Nabi ya. Belum sholat, belum puasa, belum apapun. 14 tahun baginda Nabi itu adalah hanya untuk mengenal Allah. Sampai pada titik beliau adalah diperjalankan oleh Allah melaksanakan Isra wal Mi'raj, barulah datang perintah sholat. Maka ulama-ulama tasawuf mengajarkan kepada kita mengenal Allah terlebih dahulu lebih utama daripada menyembahnya. Karena kalau seandainya menyembahnya tidak memahami kepada yang disembah bahwa al-abid wal ma'bud wahid, maka penyembahannya termasuk Allah ancam dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, neraka welah dan celakalah orang-orang yang sholat. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma kana sholatuhu indal baiti illa muka'an wa tasbiyatan. Sesungguhnya sholat-sholat mereka di masjid mereka itu, kata Allah, hanya siulan dan tepuk tangan. Maka Allah lanjutkan, fadhukul adzab, maka siksa yang pedih bagi mereka itu tadi ya. Maka itulah Nabi mencontohkan, bahkan beliau bersabda, awal dini ma'rifatullah, awal agama itu wajib kenal kepada Allah ya. Bahkan kata ulama, awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi istiqamah. Yang awal yang wajib kepada manusia adalah mengenal Allah dengan sebenarnya. Tuan Syekh Abdul Qadir menulis dalam kitab Syirrul Asrar
Faman lam ya'rifu fa kaifa ya'budu. Kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Dan baginda Nabi menegaskan, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakkur sesaat dalam ilmu mengenal Allah lebih utama daripada ibadah 1000 tahun. Makanya pagi hari ini kita ngaji adalah sedang tafakkur untuk mengenal Allah. Kemarin kita sudah bahas bab wujud. Bagaimana menempatkan bab wujud? Wujud Allah itu artinya ada. Mustahil tidak ada. Itu. Nah, tapi bagaimana menempatkan sifat wujudnya Allah? Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu mubtada, nurus samawati khobar mubtada. Allahu nur. Allah itu nur. Maka Allah mentajalikan dirinya sebelum kita wujud adalah ke dalam nur. Nur itu apa? Nur itu artinya terang. Terang itu artinya jelas. Jelas itu artinya nyata. Nyata itu artinya wujud. Wujud itu artinya kadele. Tapi jangan bayangkan ibu melihat Allah seperti melihat ibu kepada makhluk tadi. Inilah yang ibu harus paham. Karena ngungket kos kumaha teu wau kanu diibadahan malah dilaknat ku Allah. Tadi semua. Dalilnya jelas, Qur'annya jelas, hadisnya jelas. Tadi semua, ya. Maka contoh yang dicontohkan adalah para salafus saleh mengikuti baginda Nabi. Mereka lebih dahulu mengenal Allah daripada menyembahnya. Bahasa contoh sederhana, ibu samemeh ngajahit kudu nyaho heula cara nyieun polana, cara motongna. Tadi baju apa yang mau dibikin? Jangan-jangan ibu hanya rajin potong kain, tujuannya mau bikin longres, engke jadi elap. Jadi dalam ibadah itu lain rajinnya. Pahami oleh ibu. Sok di alam dunia aja. Apa perkara yang tidak diawali dengan wau dulu? Mau jadi tukang bakso harus tahu dulu bakso itu bulat. Bahannya ini, cara bikinnya begini. Baru nanti jualan bakso. Jangan-jangan kalau belum ngerti bikin bakso, mungkin nyen baksonya teu nyaho. Akhirnya, nah itulah. Setiap perkara itu wajib tahu. Ibu aja memang kawin jam salaki. Tadi pertamanya kan kenal. Tadi setelah kenal cinta. Setelah cinta kawin. Tadi semua. Maka itulah yang disebut awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu kenal. Supaya kalau tidak kenal kepada Allah, bagaimana ibu akan kembali pada Allah? Di alam dunia contoh orang tadi semua juga diawali dengan kenal. Tapi bisakah ibu kenal kalau nggak bertemu? Nggak bisa. Maka itulah Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih."
saman anu hayang, siapa orang yang mau berharap bertemu liko itu, karena tanpa liko bertemu tidak akan kenal. Kalau tidak kenal kepada Tuhan, bagaimana akan al-yakin? Bagaimana ibu yakin di alam dunia ini? Maka abah menyaksikan mayoritas manusia sudah tidak punya keyakinan pada Allah. Lebih yakin kepada tenaganya sendiri, lebih yakin pada usahanya sendiri. Dan abah membuktikan tanpa tenaga, tanpa apa, cukup dikir asal wau jeung Allah lebih loba duitna daripada anu gudang ini isuk bari penting kusababkeun tadi dikiranya cari rezeki itu oleh dirinya. Tadi rezeki itu milik Allah, ada yang punya, yang bisa memberikan dan tidak memberikan itu hak yang punya. Ngaji di kos kumaha, pergi kayak apa, jungkir balik kayak apa, kalau yang punya tidak memberi, tidak akan ketemu. Coba pahami ya, ibu aja kalau meminta sesuatu harus ketemu yang punya ya. Maka itulah wujud. Jadi wujudnya Allah itu lebih nyata daripada wujudnya makhluk tadi. Maka apa ajarkan, setiap yang ada berarti setiap yang wujud, karena setiap yang wujud yang ada itu sifat Allah. Maka kemarin di bab wujud kita sudah jelaskan supaya kita nanti masuk ke dalam bab kidam lebih paham. Tadi ada kidam zati, ada kidam zamani, ada kidam idopi. Nanti akan kita bahas. Berarti bagaimana itikad menempatkan wujudnya Allah itu cukup bagi kita dengan merasakan adanya diri kita, adanya seluruh makhluk tadi semua. Allah yang lebih wujud tadi, maka bisa diterapkan nanti wujudnya Allah itu nyata, karena Allah itu bukan kayak tukang kursi bikin kursi. Allah itu tajalli min tajaliyatillah. Berarti segala bentuk rupa di alam ini adalah hanya wujudnya Allah. Maka ibu nanti tidak akan lagi benci kepada si A, karena si A juga wujudnya Allah. Ibu tidak akan pilih tanaman ini aku suka, tanaman ini aku benci. Karena segala yang ada adalah wujudnya Allah. Tadi hati-hati ya, untuk menunjukkan adanya Allah. Makanya kenapa dalam hikam kaifa yutasawwaru ayyajubahu syai'un wa huwa alladzi dhaharu bi kulli syai'. Are kumaha dibayangkeun hiji perkara, satu perkara menghalangi Allah, padahal Allah yang dohir pada segala perkara. Maka jangan tertipu ibu dengan rupa dan bentuk. Segala makhluk ini makanya ada. Sifat ada itu milik Allah. Dan Allah itu nur. Nur itu terang. Terang itu nyata. Nyata itu jelas. Jelas itu wujud. Berarti sakabeh anu wujud
adalah merupakan hakikat Allah. Masuk ayat la ilaha illallah la maujuda illallah. Tapi bukan berarti ningali melihat doma Allah, doma itu ya, tapi wujudnya doma itu nyata, wujudnya Allah. Wujudnya anjing itu nyata, wujudnya Allah. Wujudnya jelema, wujudnya pohon, wujudnya batu, wujudnya tanah, air, angin. Maka itulah Allah itu disebut wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh, meliputi seluruhnya, tidak berpisah Allah itu dengan seluruh makhluknya. Maka itulah kenapa ibu harus kenal bab wujud ya. Orang sudah paham bab wujud, maka nyaman hidupnya. Dia tidak akan pernah iri pada orang, tidak akan dengki pada orang, karena siapapun dia hanyalah bentuk lain ya. Maka tadi jangan sampai kita membenci manusia lain, membenci makhluk lain, karena seluruhnya hanyalah perwujudan Allah di dalam bentuk yang berbeda. Abah suka umpamakan golok, membuat sarung golok untuk golok bersembunyi di dalam sarung golok. Seluruh makhluk ini seumpama sarung golok untuk dia bersembunyi. Maka dalam hikam ada haro wis ngadohirkeun Allah kulla syai'in segala perkara li'anahu karena satune Allah al batin. Allah itu batin di dalam segala perkara yang dohir. Waqwa jeung kudu bisa ngaleungitkeun wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Jadi naon wae, maka ningali tetangga ketika sebeleun entah, dan dia juga merupakan perwujudan Allah. Tuh. Nikmat, tidak ada yang kita benci, tidak ada yang kita hina, tidak ada yang kita semuanya aku cinta. Coba ibu bangun akhlak yang demikian. Ya, kalau ibu sudah kenal dengan Allah, maka semuanya nikmat sesungguhnya. Tadi semuanya itulah tentang wujud dari semua. Jadi maka orang yang sudah kenal pada wujudnya Allah, hidupnya sentosa, karena di hatinya Allah telah wujud pada hatinya. Maka sifat 20 itu ada pada diri kita. Wujudnya Allah, kidamnya Allah, bakonya Allah, qiyamuhu binafsihi ada pada hati kita. Karena hati kita itu adalah Baitullah, rumahnya Allah. Itu bukan kata Nabi, bukan kata Quran, kata Allah sendiri. Gunung dan laut dan seluruh isi alam ini tidak ada yang bisa menampungku kecuali hati orang yang beriman, yang tadi qalbun salim, qalbu yang selamat hatinya. Maka wujudnya Allah pada hatinya, kidamlah Allah pada hatinya, bakolah Allah pada hatinya, qiyamuhu binafsihi. Maka orang yang sudah ada qiyamuhu binafsihi, dia bisa berdiri sendiri sebagaimana sifat Allah. Ya, inilah yang ibu harus pahami. Barulah nanti 7 sifat ma'ani. Kudrot di mana? Kudrot ada pada tulang, irodat pada darah, basor pada mata, sama pada telinga, kalam pada mulut, hayat pada hidung, pada hidung, napas tadi semua. Tadi
Ada al-adhamnya Allah pada darah kita, ada al-qawinya Allah pada urat kita, ada al-hakimnya Allah pada tulang kita, ada al-muhitnya Allah, al-hakimnya Allah ada pada daging dan kulit kita. Berarti kita ini dibulen ku Allah. Kade lain Allah ada di dalam hati. Karena Allah itu sama ruh. Ruh itu hakikatnya bukan materi. Kalau materi itu tidak butuh tempat, tidak butuh waktu. Makanya ruh ibu-ibu itu bukan ada di dalam diri ibu, belum tentu ada di dalam. Karena kalau ruh itu bukan materi, berarti inilah rahasia Allah. Maka ruh kita ini bukan ada dalam tubuh kita. Makanya kenapa ruh pada saat mimpi malam ibu bisa jalan, ibu keluar jalan. Itulah pada saat ibu mimpi itu ruh ibu sedang jalan. Karena dalam diri kita ada nur insan, ada nur Muhammad, ada nurullah. Nah, nur Muhammad dan nurullah tetap pada badan kita, tapi pada nur insan pada saat malam itu keluar dari tubuh bahasanya. Maka itulah kenapa baginda Nabi mengajarkan kepada kita doa bangun tidur itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Itu ya. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an, aku genggam manusia itu ruhnya pada saat dia tidur, dan aku kembalikan pada saat dia bangun. Maka bangun itu bukan satu kewajiban, bukan kepastian. Kalau Allah mau kembalikan baru kembali tadi semua. Ya. Jadi itu ya, menempatkan bab wujud, menggunakan bab wujud adalah harus mampu kita melihat segala bentuk yang ada. Karena wujud itu ada. Tetapi secara tauhid la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada di seluruh makhluk ini. Tidak ada. Yang ada hanya Allah. Berarti kalau makhluk ini adanya makhluk ini seluruhnya ini apa dan siapa? Berarti wujudnya dia semuanya. Karena secara tauhid, maka kemarin dalam bab wujud sudah dijelaskan. Wujudnya manusia itu dari tidak ada terus ada, akhirnya nanti tidak ada. Kata musonib, segala yang ada diawali dengan tidak ada, sesungguhnya dia itu tidak ada. 100 tahun yang lalu semua yang duduk di sini tidak ada. Sekarang ada. Nanti 100 tahun lagi yang duduk di sini kembali tidak ada. Maka pahami, ada dan tidak adanya itu untuk menunjukkan adanya yang maha ada, yang sudah ada sebelum ada istilah ada. Karena kata tidak ada itu sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya yang ada. Berarti sekarang terapkan sehari-hari, segala apa tetangga anu pika sebelen, anu nginjem teu ngamalikeun tadi, anu nyinyir yang menjelekan kita semua, pandanglah, jangan dari sifatnya, pandanglah yang di dalamnya. Kan tadi waqwa, dan harus kita mampu menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu karena satune Allah ad-dhahir. Walaupun ibu melihat Allah itu adalah batinnya seluruh makhluk, tetapi yang harus dipandang oleh ibu adalah tadi melihatnya. Makanya orang menyebalkan, orang sombong, orang nyinyir, orang ngejelekan, itu ujian kepada kita. Tetap kita lihatnya dalam hati kita, wah ini Allah ini lagi uji, jalan.
Ada orang baik kayak apapun, Jamal, Allah. Maka nikmat. Kalau orang sudah memahami itu nikmat dari semua. Ya. Yuk kita lanjutkan. Jadi ibu udah ngerti ya, menggunakan bab wujud. Berarti tidak boleh lagi kita benci kepada salah satu pun makhluk di bumi ini. Ya, tidak boleh menghina satu pun makhluk di bumi ini. Ya. Kenapa ada anjing, ada babi, ada sapi, ada domba? Nu satu diharamkan ku Allah, yang satu dihalalkan oleh Allah. Ujian kepada kita. Tadi ujian kepada kita, manusia. Kata Allah, apakah manusia melihat aku pada anjing? Apakah manusia gak melihat aku pada babi? Ya, maka itu yang harus dibereskan. Yuk kita lanjutkan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu bihaqqihi ta'ala al-qidam. Wa yajibu jeung wajib bihaqqihi ta'ala dalam hak Allah Ta'ala al-qidam, sifat qidam terdahulu dari semua. Wa maknahu annahu ta'ala la awwala lahu ta'ala wadidduhul hudus. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala tidak ada permulaan baginya, lawannya yaitu adalah al-hudus, baru. Jadi segala yang baru ini adalah sifat, ya. Tapi segala yang sifat ini adalah perwujudan dari zatnya Allah. Maka itulah tadi zat untuk menyatakan dirinya, dia tajalli kepada sifat. Sifat ingin diketahui nyata pada asma. Asma nyata pada af'al, perbuatan. Dari sini. Ya. Wa dalilu ala dalika annahu law kana hadisan lahtaja ila muhdisin wa huwa muhalun. Dan dalil atas Allah terdahulu adalah dalika annahu law kana hadisan, jikalau ada merupakan sesuatu yang baru, ila muhdisin wa huwa muhalun, maka jikalau adanya Allah merupakan sesuatu yang baru, maka tentu Allah membutuhkan kepada yang mengadakan. Itu muhalun, mustahil. Itulah maka Allah itu qidam. Maka nanti ada wal awal, wal akhir, wal dhahir, wal batin. Allah lah yang awal, yang tidak berawal. Makanya tadi memahami sifat qidamnya Allah itu ada qidam zati, ada qidam zamani, ada qidam idofi. Jadi Allah itu adanya, tidak ada yang mengadakan. Beda dengan makhluk. Adanya itu, wujudnya makhluk itu ada karena diadakan oleh dia sang wajibul wujud. Maka sesungguhnya segala makhluk ayatnya urang ayeuna sanyana terang karena diadakan oleh dia. Bahkan dia lebih nyata pada diri kita. Contohnya apa? Hidup itu milik siapa? Allah. Basor melihat milik siapa? Allah. Sama mendengar milik siapa? Allah. Ruh pada kita milik siapa? Milik Allah. Ilmu pada kita milik siapa? Allah. Jadi milik ibu namanya, ibu teh eueuh sebenarnya. Ruhna milik Allah, jasad lagi milik Allah. Tadi semua. Makanya ini orang yang tidak kenal Allah di dunia, maka dia capek hidupnya. Akan suka ini, benci itu, ijit dia, ijit itu. Teman pilih-pilih, aku suka ini, aku benci ini. Enggak.
bagi orang ahli tauhid akan memandang, jangankan kepada orang Islam, ya, kepada Hindu dan Buddha sekalipun, kalau dia sudah memandang tauhid itu adalah bahwa yang ada hanya Allah, berarti segala yang ada di alam dunia ini hanya wujud kenyataan Allah. Adapun agama, adapun benda, adapun sifat, adapun jenis, itu hanya cangkang untuk dia memuji kita. Ingat itu ya. Makanya jangan sampai ngaji bab tauhid ini nggak diterapkan oleh kita sehari-hari. Ya. Kemudian dijelaskan wal muradu bil qidami fi haqqihi ta'ala al qidamu dzati wa huwa adamu ibtidahil wujudi wa in syi'ta qulta huwa adamul aulad lil wujud wa ammal qidamu fi haqqina fal muradu bihi az-zamani wa huwa tulul muddati wa dabtu di sini wa dabtun bisanatin hatta idza qala kullu man kana min abidi qadiman fa huwa hurrun ataqo man lahu indahu sanatun wa hada mustahilun fi haqqihi ta'ala wa kadzalikal qidamu idafi adalah kakidamul abdi bil ism. Jadi ada kidam zat, ada kidam zat, itu kidam Allah. Dahulunya itu tidak ada awal. Tapi kidam zaman, contohnya tadi, Nyai datang lebih dahulu daripada kita. Itu kidam zaman. Itu tidak mustahil bagi Allah. Jadi Allah itu dalam tidak ada kidam zaman maupun kidam idofi. Kalau kidam idofi, bapak lebih dahulu daripada anak, itu kidam. Maka kidamnya Allah bukan kidam idofi, bukan kidam zaman. Jadi kalau saat membahas bab kidam bukan berarti sama seperti ibu tadi. Ita lebih dahulu dari Nyai, Nyai belakangan daripada Ita, itu kidam zaman. Maka tidak ada bagi Allah yang demikian. Atau kidamnya ibu dan bapak kepada anaknya, atau kidamnya anaknya kepada cucunya. Maka mustahil bagi Allah, karena nanti ada bahasa yang harus dipahami oleh kita. Wal muradu bil qidami fi haqqi ta'ala qidamu dzati wa huwa adamu ibtidahil wujudi wa in syi'ta qulta huwa adamul awwalati lil wujudi. Yang dikehendaki dengan kidamnya Allah adalah terdahulunya zatnya Allah, yaitu tidak ada permulaan wujudnya. Makanya tadi kalau menggunakan isim domir ana, anta, huwa untuk menunjukkan kidamnya Allah. Ita ngomong ana ita atau ana ita. Ana Allah, la ilaha illa ana, la ana ila ana, la maujuda ila ana. Kita ngomong anak kita, anak kita, anak kita. 80 tahun kita maut, yang ada tinggal anak Allah. Itulah kan Allah itu adalah kidam tadi. Sementara kita itu adalah hadis baru tadi. Maka adanya itu karena diadakan oleh dia yang kidam tadi sini. Kemudian anta diganti sekarang. Anta ita, la ilaha illa anta, la anta ila anta, la maujuda ila anta. Si anta maut, maka nanti yang tinggal anta Allah. Akhirnya diganti ku dia, isim domir dia, huwa.
La dia ita la ilaha illa huwa, la huwa illa huwa, la maujuda illa huwa. Huwa ita, huwa dia ita 100 tahun maut, yang ada tinggal huwa Allah, maupun ana si anta si huwa, sesungguhnya hanya ana Allah, anta Allah, huwa Allah. Ya. Jadi sudah ada yang berkata begini, maaf, ilmu itu ketinggian. Nggak ada ilmu ketinggian. Ibu itu dulu bersama Allah, ruhnya itu milik Allah. Inilah orang-orang sekarang yang suka salah. Jangan diajarkan ilmu itu tinggi. Tinggi apa? Dulu itu kita bersama Allah, sudah kenal kepada Allah. Makanya jemaah Abah yang ada di MDN sini, lihat semua yang udah 10 tahun dan 8 tahun ngaji saminggu 3 kali, sudah nggak nyari pahala, nggak mikirin surga, bahkan nggak mikirin lagi apakah dengan ngaji jadi loba rezeki. Nikmat yang ada karena dia kenal Allah. Maka walaupun teboga duit ngabangun imah batur, padahal anu ngabangun nanti teboga imah ngabedah si imah iya, ngabedah imah si itu. Maka Abah di bulan Januari ini akan ada bedah rumah 4, 2 di sini, 2 di Sukabumi. Bahkan Sukabumi udah mulai. Yang ngerjakannya nggak punya rumah. Coba. Itulah nikmatnya sudah bertauhid. Tidak ada lagi rasa takut, tidak punya duit. Nikmat, nyaman, damai. Tadi. Itulah yang dirasakan oleh mereka. Bahkan maaf, jemaah sini bukan hanya 3 kali aja seminggu nggak cukup, masih nongol. Habis ngaji nih malam Jumat, ntar siang pada nongol. Sono ke Abah. Ngaji malam Minggu, Senin nongol. Tadi semua. Ada yang ngapoe nongkrong di dewe ngopi. Tadi semua. Udah nggak ada yang dipikir lagi. Tadi hidup sudah bersama Allah, damai. Tadi nyaman. Tadi semua. Sementara kalau tidak bersama Allah, neraka. Ngabayangkeun perkara-perkara yang tidak ada di sini. Akhirnya capek sendiri. Hayang ini, hayang pengen ini, capek. Ayat sholat susuganan kahayangna dikabulkeun ku Allah, capek. Itulah yang harus dipahami. Kenapa? Ini orang sekarang akhir zaman ini, maaf ya, kadang-kadang saya lihat dengar ustad-ustad dan semua kadang-kadang nggak tahu, karena tadi paham tauhidnya nanggung. Ya. Ada lagi yang mengatakan ilmu itu ilmu yang tinggi. Nggak ada ilmu yang tinggi. Seluruh ilmu itu harus diajarkan, dan Nabi pun mengajarkan pada sahabat. Tadi akhirnya manusia belum sampai dia kenal Allah udah mati. Makanya hati-hati, ada orang yang melarang, jangan ikut thariqat, itu bukan bagian kita, bukan kita ilmunya belum cukup. Wali geseng teu bisa maca Quran aja jadi wali. Makonoh, makodah, maisoh, murid abah sepuh teu bisa maca Quran, teu alif pingkeng acan jadi waliyah. Nah, inilah semua karena manusia jadi bersandar pada amal karena tidak paham. Jadi justru kata baginda Nabi, awal agama itu awalul dini ma'rifatullah. Tadi semua. Inilah yang fitnah akhir zaman. Tadi semua. Nggak ada ilmu yang tinggi karena ruh ibu itu milik Allah. Ingat itu. Ya. Tinggal bagaimana tadi semua. Nabi Adam alaihissalam tidak ada gurunya tadi, tapi patalaqo Adam ditalkinkan oleh Allah ilmu Allah, maka taulah dia nama-nama seluruh makhluk. Karena pada dasarnya di dalam tubuh Adam itu sama dengan di dalam tubuh kita, ada Allah yang ditiupkan ruhnya,
nafahtu fihi mir ruhi, aku tiupkan ruhku padamu. Biarpun ibu nggak ngerti, nggak apa-apa. Yang penting ruh ibu ngerti. Karena dari dulu ruh ibu itu sudah bersama Allah. Makanya disebutnya innalillah. Kita ini milik Allah. Kita ini asal dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Segala anu milik Allah yang dari Allah wajib balik ke Allah. Nah inilah yang gak dipahami. Dari atuh diajar heula ungket-ungket dah. Teu wau kan akhirnya Allah laknat dalam Al-Qur'an. Ya. Kalau bagi kalian tidak paham, bagi abah yang sudah menyaksikan hakikatnya paham. Maaf ibu, mungkin abah sedikit buka bocoran. Manusia itu sekarang mayoritas kalau bahkan geus wujud manusia. Pahami ya? Udah sedikit aja bocoran dari abah. Maka dikatakan selanjutnya oleh bab kidam. Wa dalilu ala dalika ai wa kaifiyatu iqamati dalili ala wujubi al kidami lahu ta'ala an taqula law lam yakun qadiman lakana hadisan idla wasitata bainahuma lakin kaunuhu hadisan muhalun. Jadi kata musannif dari sifat-sifat kidam maksudnya tata cara menerapkan dalil atas wajibnya Allah itu tiheula bersifat kidam adalah katakan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat kidam maka Allah pasti bersifat baru karena tidak ada perantara di antara keduanya dan adanya Allah bersifat baru itu mustahil. Ya. Lakin kaunuhu hadisan muhalun. Muhal bagi Allah baik. Ya. Nah, kenapa Allah itu bersifat dahulu? Ya. Bab muhalun idlau ihtaja ila muhdisin lahtaja muhdisuhu illa muhdisin aidon falazimat dawu aw tasalsul wa muhalan ay la yumkinu wujuduhuma wa haitsu wajaba lahu ta'ala al-qidam istihala alaihi diddu. Jadi mustahil maksudnya karena kalau seandainya Allah itu membutuhkan pada zat yang lain yang menciptakan maka zat tersebut butuh pada zat yang lain. Incu datang di bapana datang di akina datang di buyutna datang di bauna datang dari jangawareng datang di udeg datang di kakait siwur. Jadi ayat bahasa tasalsul jeung daur itu mustahil bagi Allah. Ya. Itulah maka Allah itu kidamnya kidam zati bukan kidam idofi. Karena tadi kidam idofi, kalau kidam idofi cucu datang dari bapaknya datang dari kakeknya datang dari buyutnya datang dari bau datang dari jangawareng datang dari udang datang di kakait siwur datang di bapana datang di Nabi Adam. Itu mustahil bagi Allah. Ya. Pahami ya? Wal kidamu mutlaqan salah satu aksam itu. Ini dibahas di sini ya. Wal kidamu mutlaqan salah satu aksamin. Kidamu datin wa kidamu zamanin wa kidamu idofi. Fal kidamu zati kidamu Allah Ta'ala ay kidamu zati wa sifatihi wa zamani kakidami amsi alal yaumi wal idafi kakidami ubuwati ala
ala apa namanya ibni fazzaman wal idabi mustahilan. Jadi disebutkan tadi abang bisa bahas tadi, ternyata ayat ini. Jadi kidam secara mutlak dibagi tilu, ayat kidam zat, ayat kidam zaman, ayat kidam idobi. Kidam zat adalah kidamnya Allah. Maksudnya terdahulu zat dan sifat Allah. Kidam zaman seperti dahulu yang kemarin. Seperti dahulunya poe salasa daripada poe rebo. Dahulunya poe rebo adalah dari poe kemis. Itu kidam zaman. Dahulunya teh nyai dari teh kita. Gitu. Itu kidam zaman. Itu muhal bagi Allah. Atau dahulunya cucu dari bapak, bapak dari aki. Itu kidam idofi. Itu muhal bagi Allah. Paham ya? Jadi apa makna tasalsul dan daur? Dan tadi yang dikatakan at-tasalsul wa huwa tatabuul asya'i wahidan ba'da wahidin ila ma la nihayat lahu daur wa huwa tawaqquf syai'in ala syai'in akhar tawaqquf alaihi. Tasalsul adalah runtutnya, runtut nyusunnya hiji persatu sampai tidak ada batasnya. Itu mustahil bagi Allah. Apa dalil Quran dan hadisnya kalau Allah itu bersifat kidam? Dijelaskan oleh musannif wa dalilu ala anna Allah muttasifun bil kidami minal kitabi qauluhu ta'ala wal awwal di surat Al-Hadid. Allah yang awal. Itu dalil Quran surat Al-Hadid. Wal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Wa minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam Allahumma anta awwalu falaisa qablaka syai'un wa qad ajma'at al-ummatu ala anna Allah ta'ala muttasifun bil kidam. Dalil kalau Allah bersifat kidam adalah dari Al-Quran surat Al-Hadid adalah wal awal ayat 3. Dalil dari hadis Nabi adalah sabda pada Allahumma antal awal. Itu adalah tentang doa kanjeng Nabi pada kita. Jadi itu inti bab kidam adalah untuk menegaskan dari bab wujud dari semua. Nah, wujudnya itu adalah Allah itu sifatnya kidam dari semua. Makanya kemarin Abah katakan bukan makhluk ini dalil adanya Allah, karena makhluk itu hadis. Tapi sebaliknya Allah dalil adanya makhluk. Jangan dibalik. Kolong itu bukan dalil adanya meja, karena kolong itu wujudnya karena wujudnya meja. Berarti meja dalil adanya kolong, karena tidak ada meja tidak ada kolong. Ya. Karena sebagian termasuk maaf dalam pijan ini Abah koreksi, musannif mengatakan makhluk jadi dalil adanya Allah. Kalau kita kaji dalam kitab lebih tinggi lagi justru Allah. Ini ingat itikadnya itu harus Allah dalil adanya seluruh makhluk. Maka dalam tauhid syuhudul wahdah bil wahdah, melihat Allah hanya kepada Allah. Syuhudul wahdah bil kasrah, melihat Allah yang satu maujud di seluruh makhluknya. Berarti Allah pada kita, Allah pada anjing, pada babi, pada semua. Bukan Allah banyak. Sama saja. Air itu satu. Di Indonesia disebut air. Di orang barat disebut water. Di Arab disebut moya. Di orang Jawa disebut apa air? Banyu.
Air itu satu. Mau di Amerika disebut air, maupun di sini disebut air. Cuma wujud air, tempat air beda. Nah itulah cara wujudnya Allah. Bukan Allah banyak, karena seluruh makhluk ini di bulan tadi. Bukan makhluk, bukan Allah ada pada makhluk. Seluruh makhluk ini ada pada Allah tadi. Maka tadi wujudnya seluruh makhluk ini adalah wujudnya Allah. Ya, paham? Nah itu mungkin yang Abah kaji malam pagi hari ini tentang penting ibu ngartikeun bae. Jamaah Abah aya nu ngaji 8 tahun bah abdi mah nggak ngerti apa yang disampaikan, tapi abdi teh betah di dieu teh. Hayang ka dieu tah eta teh ruhna geus nyahon balik. Karena yang penting itu ruh kita tahu pulang. Maka jangan suka ada bahasa ilmu ini bukan terlalu tinggi. Kata siapa? Tinggi kalau buat jasad. Kalau buat ruh yang akan pulang pada Allah itu bukan jasad tapi ruh milik Allah. Biarin nggak ngerti. Yang penting ruh kita ngerti. Dia tuh bunga, Bu. Pada saat kita membahas bab tauhid, ruh kita ini engklak. Aduh, nikmat gitu. Kalau ibu nikmat itu lamun menang duit. Kalau disiapkan makan nasi anget dengan gurame, nikmat. Bunga cek awak teh enak. Tapi ruh melain gurame. Nah, kajian seperti inilah yang disukainya. Maka ada santapan jasmani, ada santapan ruhani. Karena ruh kita ini tadi nafahtu fihi mir ruh. Aku tiupkan sebagian ruhku padamu. Maka pada saat dibahas ilmu ruh kita itu berbahagia luar biasa. Maka nanti pada saat ruh kita sudah berbahagia, dampaknya akan datang kebahagiaan pada jasad kita. Karena biasanya yang luar ini terpengaruh bagian yang dalam. Ibu urus bagian yang luar kayak apapun, tetap ibu disujudkan di kemah-kemah bahagia. Karena yang membawa bahagia itu ruh. Tadi semua. Kalau ibu ingin mencari bahagia dengan mungkin, malah lila-lila sabaliknya capek. Izin deh ke Allah. Mas mungkin lila jadi bere-bere. Ingat ya Bu, yang akan kembali kita kepada Allah itu ruh kita. Karena yang diminta dikembalikan oleh Allah itu ruh kita. Jasad mah ibaratkan casing HP, ibaratkan nanti juga akan hilang. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ibu urus kayak apapun ibadah jasad itu hanya mengantarkan ibu sampai kuburan. Yang akan berjalan selanjutnya adalah ruh ibu. Yang nanti ruh itu pada saat ibu mati dia berdiri. Kayak sekarang Mang Simut masih ayah di dinya. Dagang dik-dik bingung kene. Ya, hanya Abah yang tahu. Ya, dagang dik-dik aduh ayo gitu. Kunaon pamajikan mau ditanya, anak nggak mau ditanya, tetangga. Itu ruh itu sampai 40 hari belum sadar dia mah. Karena di dalam pandangan ruh kayak kita aja begini. Dalam pandangan ibu dia sudah tidak ada, dalam pandangan dia ada. Tapi bingung ditoel si Itah tengah lieu, ditoel Nyai tengah lieu. Itulah kebingungan. Maka tadi kenalkan ruh itu pada Allah karena dia milik Allah, kembalikan dia kepada Allah. Bahkan seharusnya dikembalikan pada Allah selama kita masih hidup. Maka tadi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang beriman, bertakwalah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Tapi orang cuma ngomong doang bertakwa yang sebenarnya, nggak ngerti takwa yang sebenarnya bagaimana. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati bukan jadi orang Islam.
Dan jangan waktu kamu mati kecuali telah selamat kembali kepada Allah. Maka keluarnya ruh pada tubuh itu disebut ajal. Ajal kematian kita itu batas waktu yang diberikan oleh Allah untuk kita mengembalikan ruh selama kita masih hidup. Karena orang tuh nggak ngerti ilmunya, dikira pada saat ruh. Karena ruh kita ini ada ruh jasmani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh qudsi. Yang milik Allah itu ruh qudsi. Seluruh para anbiya, para rasul bu, itu diturunkan oleh Allah arwah muqaddasah namanya, untuk membimbing manusia kembali pada Allah. Ruh pada saat mereka lahir, misalnya Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain, itu ruh al-qudsinya langsung ditarik oleh Allah balik. Ya. Tapi kita manusia biasa tidak. Justru kita harus mujahadah bagaimana kita harus mengembalikan ruh al-qudsi itu selama kita masih hidup. Makanya tadi banyak manusia yang sudah pulang pada Allah tapi dia masih hidup di dunia. Seperti baginda Nabi Muhammad pada saat Mi'raj berkata melihat Bilal di surga. Nabi berkata pada Bilal pada saat sudah kembali, "Ya Bilal, aku melihat engkau. Aku melihat Abu Bakar." Tuh. Bilal sendiri nggak tahu dia sudah sampai. Ya. Jadi banyak orang yang sudah pulang ajal tapi belum sampai. Tak mana ruhna? Kakalayangan. Ka dunia teu bisa, ka akhirat pintunya masih nutup. Itulah yang harus ibu pahami. Dan kalau Abah katakan lebih daripada 80% manusia tidak akan bisa pulang. Ya. Itulah kenapa surat Waqiah manusia nanti dibagi 3. Tadi ashabus simal, ashabul yamin. Tadi semua. Itulah. Walaupun ashabul yamin tetap dalam proses Allah. Tapi yang akan langsung pulang adalah sabiqun. Sabiqun itu siapa? Tadi dia. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Nah, itu. Maka kata Abah kenapa? Yang benar-benar bisa kembali pada Allah itu sedikit. Karena bukan kata Haji Asep, bukan kata Abah, bukan kata Nabi Muhammad, itu firman Allah. Ashabul yamin sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhir. Banyak di awal, banyak di akhir. Ya. Nah inilah yang Abah harus pahami. Maka kalau saran Abah, pokoknya duduk saja, biarkan, pejamkan mata kalau mendengarkan ilmu tauhid itu. Karena hati ibu sedang berbunga-bunga, ruh ibu sedang menikmati hidangan yang lezat. Itulah sampai baginda Nabi bersabda, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur dalam mengenal Allah, membicarakan ruh adalah lebih baik daripada ibadah kamu 1000 tahun. Ya, pahami ya. Semua yang Abah sampaikan jelas dalilnya, jelas hadisnya, jelas Qur'annya, jelas ijma ulamanya, jelas kiasnya. Ya. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat kita semua, khususnya buat Abah sendiri dan buat ibu-ibu sekalian. Jadi sekali lagi, kalau mendengarkan ilmu ruh, jangan dianggap ilmu yang tinggi. Karena ibu itu dulu sebelum wujud kayak begini adalah makhluk ruh namanya. Ya. Jadi yang cangkang ini casing tadi semua, yang akan hilang, yang akan hancur tadi semua. Nah tinggal ruh itu adalah dulu dilahirkan dalam keadaan suci, jangan sampai dia tidak bisa pulang pada Allah. Ya, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minggu depan insya Allah nanti Ustaz Padel ngisi karena Abah nggak ada. Nanti minggu depannya lagi kita akan membahas bab bako di sini. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita ada berpanjang. Mari kita sebagai penutup kita
Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca Fatihah. Semoga dengan bacaan Fatihah kita Allah berkahkan umur kita, berkahkan rezeki dan hidup kita, berkahkan keluarga, dan semoga seluruh makhluk Allah diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf atas kekurangan. Allahumma bika muntariq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti baca Bani Hasyim. Allah